Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan yang kembali Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan beserta dengan kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Lukas 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Demikian firman Tuhan. Mengingatkan dan diingatkan hal yang sangat penting, terlebih bagi seorang pelupa, agar dengan hal itu selalu siap dan lebih dahulu untuk merespon atau melakukan suatu tindakan, atau setidaknya juga kita dalam hal itu tidak selalu ketinggalan akan sesuatu momen yang penting, atau bahkan juga tidak kebagian akan sesuatu hal yang berharga dalam hidup kita. Demikian halnya Yesus sebagai guru bagi murid-muridnya, mengingatkan murid-muridnya akan bagaimana kedatangan anak manusia itu pada akhir zaman. Yesus mengingatkan muridnya bahwa akan datang waktunya bagi murid-murid ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan murid tidak akan melihatnya. Apakah maksud dari perkataan Yesus ini kepada murid-muridnya? Yesus mau mengingatkan murid-murid bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui akan kapan kedatangan anak manusia itu, dan tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya, sebab kedatangannya datang secara tiba-tiba seperti kedatangan pencuri pada malam hari. Untuk itu yang perlu diingat oleh murid-murid adalah tetap setia menantikan kedatangannya dan tetap fokus kepada imannya. Ingat, istri Lot tidak fokus kepada imannya sehingga ia menoleh melihat ke belakang, atau hati yang terpikat oleh harta dan kekayaan. Kemudian ia menjadi tiang garam. Kita boleh lihat dalam Kejadian 19 ayat 26. Dan murid juga diingatkan agar dengan sepenuh hati dalam mengikutinya, murid harus bisa menyangkal dirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang di dalam Alkitab disampaikan bahwa akan ada tanda-tanda kedatangannya. Namun bukan berarti itu sudah menjadi anak manusia atau kerajaan Allah akan datang. Akan tetapi itu masih baru permulaan. Sebagai orang percaya, menyikapi tanda-tanda itu harus tetap berdoa dan senantiasa melakukan kebajikan dalam hidupnya. Kedatangan virus corona di tengah kehidupan kita harus disikapi dengan bijak dan beriman. Orang percaya seharusnya semakin tekun berdoa dan semakin ketat memelihara kehidupannya. Tidak perlu takut dan stres, akan tetapi senantiasa menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dan pesan itulah yang kita harus ingat dari firman Tuhan hari ini untuk menjalani minggu-minggu Advent ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, supaya kami menjadi jemaat yang setia menantikan kedatangan Tuhan. Melalui kami tetap siap sedia melakukan kebajikan, melakukan kehendak Tuhan, dan tetap tekun di dalam doa kami, dan kami senantiasa memelihara iman yang kuat kepada Tuhan. Berkati firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi kami untuk mengerjakan pekerjaan kami di dunia ini. Berkati
jemaat Tuhan yang akan memulai aktivitasnya pada pagi hari ini. Kami berdoa mulai dari anak-anak, orang tua, para lansia, para janda. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap kehidupan mereka ketika mereka akan melaksanakan pekerjaannya satu hari ini. Allah Bapa kami yang sangat baik, biarlah kiranya cinta kasih Tuhan memelihara kehidupan kami di masa-masa Advent ini, sehingga kami benar-benar menantikan Tuhan di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk senantiasa setia di hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruh orang-orang yang kami kasihi dan kami sayangi dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berbeban berat Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan sehingga mampu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami orang berdosa, ampuni kami Tuhan, supaya kami layak mencari saluran berkat. Hanya dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Sai hutagam do Tuhanku, sai masih hol rohaki di haroroni Tuhanku, songonani dok nai, sai mardongan polo-polo managam ho Maranatha roh oh Tuhan, amin say tibu maro las ni roha dan hapalan do manggo hiro haki soarana dinaro tuhatai, sai wardongan polo-polo burian managam ho Maranatha roh oh Tuhan, amin say tibu maro.